Ini adalah topik kelima dari perkuliahan probabilitas dan proses stokastika. Kita akan mendiskusikan mengenai ekspektasi. Ekspektasi atau nilai harapan adalah sebuah bilangan yang mengungkapkan banyak hal tentang perilaku variabel random. Jika R adalah sebuah variabel random yang didefinisikan pada sebuah sampel space S, maka expectation atau disebut juga dengan ekspektasi atau expected value, nilai harapan dari R adalah jumlahan dari semua nilai dari omega, jadi outcome omega, dikalikan dengan probabilitas daripada outcome omega untuk semua omega yang ada di dalam sample space. Dengan demikian, ekspektasi dapat kita anggap sebagai nilai rata-rata, di mana setiap nilai daripada variabel random dari suatu outcome itu diberati oleh probabilitasnya. Andaikan S adalah himpunan semua mahasiswa di kelas ini, dan kita pilih seorang mahasiswa secara random dan uniform. Dan andaikan R adalah nilai ujian mahasiswa yang dipilih, maka ekspektasi adalah nilai rata-rata dari kelas tersebut. Karena ini berarti nilai dari masing-masing mahasiswa itu diberati dengan probabilitasnya. Kita berikan contoh yang lain. Andaikan R adalah variabel random yang merepresentasikan nilai hasil pelemparan dadu yang tidak bias. Ada 6 kemungkinan nilai yang diperoleh dari pelemparan dadu, dan karena tidak bias berarti probabilitas menghasilkan masing-masing nilai tersebut sama. Maka ekspektasi dari R adalah nilai daripada hasil yang pertama dikalikan dengan probabilitasnya, ditambah dengan nilai daripada hasil yang kedua dikalikan dengan probabilitasnya, dan seterusnya sampai dengan nilai daripada hasil yang keenam dikalikan dengan probabilitasnya. Dan kita memperoleh 7,5 atau 7/2 atau 3,5. Istilah nilai harapan sebetulnya tidaklah begitu tepat. Kita tidak mengharapkan bahwa nilai dari dadu itu sama dengan 3,5. Ini karena kita menginterpretasikannya pada suatu bilangan tertentu. Ingat, dalam kasus probabilitas dan termasuk di dalamnya dalam kasus ekspektasi, interpretasi kita haruslah pada bilangan yang besar. Ya. Ekspektasi berbeda dengan median atau nilai tengah dari suatu distribusi. Median atau nilai tengah dari suatu distribusi adalah nilai daripada variabel random yang persis, di mana kita memperoleh probabilitas setengah, seperti diperlihatkan pada definisi berikut. Median daripada variabel random R adalah nilai X elemen daripada range daripada variabel random tersebut, sedemikian sehingga probabilitas R lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan setengah, dan probabilitas R lebih besar dari X lebih kecil dari setengah. Jadi pada waktu R sama dengan X tersebutlah terjadi probabilitas sama dengan setengah. Ekspektasi daripada variabel random uniform. Secara umum, jika Rn adalah variabel random dengan distribusi uniform dengan sampel space bilangan bulat dari 1 sampai dengan n, maka ekspektasi daripada random variable tersebut adalah jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan n, I nilai daripada variabel random tersebut dikalikan dengan 1/n probabilitasnya. Dengan demikian sama dengan n dikalikan dengan n ditambah 1 dibagi dengan 2n sama dengan n ditambah 1 dibagi dengan 2. Ekspektasi daripada variabel random indikator. Ekspektasi dari variabel random indikator yang merepresentasikan suatu event
sama persis dengan probabilitas dari event tersebut. Jadi jika IA adalah variabel random indikator untuk event A, maka ekspektasi daripada IA sama dengan probabilitas dari event A. Kita bisa mendefinisikan ekspektasi dengan cara yang berbeda. Jika sebelumnya yang kita lihat adalah nilai daripada variabel random tersebut, maka sekarang kita lihat ya, kita menggunakan konsep probability density function dari distribusi dari variabel random tersebut. Jika R adalah sebuah variabel random yang didefinisikan pada sebuah sampel space S, maka ekspektasi daripada R sama dengan jumlahan dari semua nilai X yang ada di range R dikalikan dengan, jadi X dikalikan dengan probabilitas bahwa random variabel tersebut memiliki nilai yang sama persis dengan X. Namun kalau kita perhatikan, yang diperlihatkan di sini, ini adalah PDF dari random tersebut, random variabel tersebut. Dengan demikian, jumlahan tersebut sama dengan jumlahan X elemen daripada range R, X dikalikan dengan PDF R dari X. Kita memiliki corollary yang sangat baik. Jika range dari sebuah variabel random R adalah himpunan dari semua bilangan asli, maka ekspektasi daripada R adalah sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga. Perhatikan, I dikalikan dengan probabilitas R sama dengan I, dan ini dengan mudah kita bisa definisikan, kita bisa ungkapkan sebagai jumlahan dari X sama dengan I sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga probabilitas dari X lebih besar dari I. Dan ini dapat kita gunakan untuk mengungkapkan mean time to failure, sebuah parameter penting dalam desain hampir semua sistem, termasuk di dalamnya sistem komputer. Andaikan sebuah program komputer crash di akhir setiap jam dengan probabilitas P. Dengan demikian, waktu dalam kasus ini adalah sesuatu yang diskrit. Kita mengasumsikan bahwa event, umpamanya crash dalam kasus ini, terjadi di akhir dari sebuah time interval, setiap jam umpamanya. Dan oleh karena itu, waktu bisa kita diskritisasi. Pertanyaannya adalah, berapakah ekspektasi dari waktu yang dilalui? Artinya, berapa jam ekspektasinya sampai program tersebut crash? Berapakah rata-rata jam yang harus kita tunggu? Berapa jam harus kita menunggu sampai program tersebut crash? Nilai ekspektasi seperti ini disebut dengan mean time to failure. Bagaimana cara menjawabnya? Kita harus memodelkan ini dengan menggunakan probabilitas. Asumsikan C adalah variabel random yang mengungkapkan jumlah jam sampai terjadinya crash. Maka tentu saja yang kita cari sekarang adalah EC, ekspektasi daripada C. C adalah variabel random dengan range N. Dengan demikian, C tersebut bisa memiliki nilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dan tidak ada habisnya. Maka berdasarkan korolari sebelumnya, ekspektasi daripada C itu sama dengan jumlahan dari I sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga probabilitas dari C lebih besar dari I. Coba kita lihat lebih detail lagi. Probabilitas dari C lebih besar daripada I itu mudah untuk ditentukan. Ini artinya crash terjadi setelah jam yang ke I. Jadi C lebih besar dari I. Dan ini terjadi jika dan hanya jika
sistem tersebut tidak crash I jam yang pertama. Jadi selama mulai dari jam pertama, kedua, ketiga sampai dengan jam yang ke I tidak terjadi crash. Karena crash terjadi setelah jam yang ke I, yaitu C lebih besar daripada 1. Kita tahu probabilitasnya ini. Probabilitas bahwa ini terjadi adalah sama dengan 1 dikurangi dengan P, yaitu probabilitas terjadinya tidak crash, dipangkatkan dengan I, yaitu pada I jam yang pertama tidak terjadi. Dengan demikian, ekspektasi daripada C sama dengan jumlahan daripada I sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga. Probabilitas daripada C lebih besar dari 1 tadi. Dan ini sama dengan 1 dikurangi dengan P pangkat I. Oleh karena itu kita memperoleh infinite geometric sum. Ya, ini nilainya adalah 1 dibagi dengan 1 dikurangi 1 dikurangi dengan P sama dengan 1 dibagi dengan P. Kita menghasilkan sebuah rumus yang sangat sederhana sekali. Untuk setiap mean time to failure seperti ini, maka ekspektasinya sama dengan 1 per P. Prinsip umumnya, jika sebuah sistem fail setiap time step dengan probabilitas P, maka jumlah step yang diharapkan hingga dan termasuk failure yang pertama adalah 1 dibagi dengan P. Ekspektasi bersyarat. Seperti halnya probabilitas dari event, ekspektasi juga dapat bersyarat pada event-event tertentu. Ekspektasi bersyarat E, jadi ekspektasi daripada random variable R jika event A didefinisikan oleh ekspektasi R jika A sama dengan jumlahan dari semua X elemen daripada range R, X dikalikan dengan probabilitas dari R sama dengan X jika A. Jadi dengan demikian definisinya sama saja. Ambil semua kemungkinan nilai daripada variabel random tersebut, kemudian kalikan dia dengan probabilitas bersyaratnya. Probabilitas bahwa variabel random R memiliki nilai sama dengan X jika syarat A terpenuhi. Misalnya kita dapat menghitung ekspektasi dari pelemparan sebuah dadu yang tidak bias sebelumnya dengan syarat pelemparan menghasilkan nilai paling sedikit 4. Jadi ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa pelemparan menghasilkan nilai paling sedikit 4. Andaikan R adalah variabel random untuk hasil pelemparan sebuah dadu, maka yang kita cari adalah ekspektasi daripada R, di mana R memiliki nilai yang lebih besar sama dengan 4. Oleh karena itu ini sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan 6. I dikalikan dengan probabilitas dari R memiliki nilai yang sama dengan I jika R lebih besar sama dengan 4. Ya. Oleh karena itu kita bisa mengalihkan 1 dikalikan dengan 0. Kenapa 0? Karena ini memiliki nilai yang lebih kecil dari 4. Ini juga dan ini juga. Oleh karena itu syarat untuk ketiga kasus ini tidak dipenuhi. Ditambah dengan 4 dikalikan dengan sepertiga, ditambah dengan 5 dikalikan dengan sepertiga, ditambah dengan 6 dikalikan dengan sepertiga. Oleh karena itu, hanya 3 outcome saja yang memenuhi syarat ini. Dengan demikian, nilainya adalah 5. Ekspektasi kita, oleh karena itu, sama dengan 5. Hukum ekspektasi total. Salah satu kegunaan lain dari ekspektasi bersyarat adalah kita bisa memecah perhitungan ekspektasi yang rumit menjadi kasus-kasus yang lebih sederhana. Dan ini diungkapkan oleh teorema berikut.
Andaikan R adalah variabel random pada sampel space S, dan andaikan A1, A2, dan seterusnya adalah suatu partisi dari R, maka ekspektasi daripada R sama dengan jumlahan dari ekspektasi daripada R jika AI dikalikan dengan probabilitas daripada AI untuk semua I yang mungkin. Oleh karena itu, kalau sampel space-nya dapat kita partisi menjadi beberapa buah himpunan, maka ekspektasi totalnya sama dengan jumlahan daripada ekspektasi masing-masing dikalikan dengan probabilitas masing-masing event, masing-masing blok dalam partisi tersebut. Ekspektasi daripada suatu fungsi. Ekspektasi dapat juga didefinisikan untuk fungsi-fungsi daripada variabel random. Andaikan R adalah variabel random dengan domain S dan kodomain V, dan kita memiliki fungsi dengan domain V ke himpunan bilangan real, dan fungsi ini adalah sebuah fungsi total pada range dari R, maka ekspektasi daripada fungsi Fr sama dengan jumlahan dari semua omega elemen daripada S fungsi R omega dikalikan dengan probabilitas daripada omega. Atau secara ekuivalen, ekspektasi daripada Fr sama dengan jumlahan dari semua nilai X di dalam range daripada variabel random tersebut, Fx dikalikan dengan probabilitas bahwa variabel random R memiliki nilai yang sama dengan X. Oleh karena itu definisinya juga straightforward. Misalkan R adalah variabel random untuk nilai yang diperoleh dari pelemparan sebuah dadu yang tidak bias, maka kita bisa mendefinisikan ekspektasi daripada 1 dibagi dengan R, dan ekspektasinya sama dengan 1 dibagi 1. Oleh karena itu nilainya dikalikan dengan probabilitasnya ditambah dengan 1 dibagi 2. Lihat, ini adalah nilai daripada variabel random tersebut, fungsi daripada nilai dari fungsi variabel random tersebut dikalikan dengan 1/6 dan seterusnya, dan hasilnya adalah 49/120. Ekspektasi dan gambling. Banyak hal menarik tentang ekspektasi yang dapat dijelaskan dengan menggunakan gambling. Namun pemahaman pertama kita adalah pada yang disebut dengan expected return. Kita akan melihat yang paling sederhana sekarang. Andaikan kita menang A dolar dengan probabilitas P dan kalah B dolar dengan probabilitas 1 dikurangi dengan P. Maka expected return permainan ini adalah P dikalikan dengan A dikurangi 1 dikurangi P dikalikan dengan B. Dengan demikian jumlah kemenangan atau jumlah kekalahan kita dikalikan dengan probabilitas masing-masing. Ini sejalan dengan definisi dari ekspektasi. Dan expected return ini akan terus-menerus muncul pada kasus-kasus kita. Umpamanya Anda melemparkan koin yang fair dan menang $1 untuk head dan kalah $1 untuk tail. Maka expected return Anda adalah setengah dikalikan dengan 1. Setengah ini adalah probabilitas menghasilkan head, jadi menang. Ya, dan ini adalah kemenangan jika terjadi head. Ini adalah probabilitas munculnya tail, dan ini adalah kekalahan jika tail yang muncul. Hasil akhir expected returnnya sama dengan 0. Nah, pada kasus ini permainan tersebut disebut fair karena expected return sama dengan 0. Jika expected return sama dengan 0, maka sebuah permainan selalu kita sebut fair.
ekspektasi dari jumlahan. Ekspektasi mematuhi sebuah aturan yang sederhana namun sangat bermanfaat dan powerful, yaitu linearitas. Perhatikan teorema berikut. Untuk sembarang variabel-variabel random R1 dan R2, ekspektasi dari R1 ditambah R2 sama dengan ekspektasi daripada R1 ditambah dengan ekspektasi daripada R2. Dengan demikian, ekspektasi daripada jumlahan sama dengan jumlahan daripada ekspektasi. Perhatikan bahwa tidak ada kondisi yang harus dipenuhi. Variabel random ini berlaku untuk sembarang variabel random R1 dan R2. Teorema di atas dapat kita perluas dengan cara yang mudah. Untuk sembarang variabel-variabel random R1 dan R2 dan konstanta-konstanta A1, A2 elemen daripada bilangan real, ekspektasi daripada A1 dikalikan dengan R1 ditambah A2 dikalikan dengan R2 sama dengan A1 dikalikan dengan ekspektasi R1 ditambah dengan A2 dikalikan dengan ekspektasi daripada R2. Inilah yang disebut dengan linearitas. Linearitas muncul di berbagai kasus di matematika. Kalau kita perhatikan, derivatif adalah linear. Integral juga linear. Untuk kasus yang lebih dari 2 buah variabel, kita memperoleh untuk sembarang variabel-variabel random R1, R2, dan seterusnya sampai dengan RK, dan konstanta-konstanta A1, A2 sampai dengan AK, maka ekspektasi dari jumlahan I sama dengan 1 sampai dengan K, AI, RI sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan K, AI ekspektasi daripada RI. Dengan demikian, ekspektasi dari jumlahan sama dengan jumlahan daripada ekspektasi masing-masing. Yang membuat linearitas ekspektasi sangat penting adalah karena tidak diperlukan asumsi tentang independence dari variabel-variabel random tersebut. Independence sangat sulit, sudah kita lihat di pertemuan kita sebelumnya, dan merupakan asumsi yang berbahaya. Tanpa harus mengasumsikan independence, linearitas daripada ekspektasi tetap berlaku. Kita akan melihat contohnya. Linearitas dari ekspektasi khususnya sangat berguna jika kita berurusan dengan jumlahan dari variabel random indikator. Misalkan pada suatu makan malam, N orang menitipkan topi mereka. Topi-topi tersebut bercampur baur dan pada waktu mereka pulang, mereka menerima topi secara random. Oleh karena itu, masing-masing orang menerima topinya sendiri dengan probabilitas 1/n. Coba perhatikan ini. Karena topi tadi dicampur baur, maka kalau kita melihat seseorang secara spesifik dan dia mengambil topinya secara random, maka probabilitas bahwa dia menerima topinya sendiri sama dengan 1/5 karena dia mengambil 1 dari 5 buah topi. Berapakah ekspektasi dari jumlah orang yang memperoleh topi mereka sendiri? Ini kelihatannya adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dijawab karena data yang kita miliki sangat minim. Kita modelkan secara probabilistik. Andaikan G adalah variabel random untuk yang merepresentasikan jumlah dari orang yang menerima topi mereka sendiri. Oleh karena itu, yang ingin kita tentukan adalah ekspektasi dari G. Apa yang dapat kita lakukan? Satu-satunya yang kita ketahui adalah bahwa probabilitas masing-masing memperoleh topinya sendiri adalah 1/n. Namun ingat kembali bahwa kita bisa menggunakan fakta mengenai linearitas ekspektasi. Triknya adalah bagaimana caranya mengungkapkan G variabel random tadi sebagai jumlahan daripada variabel-variabel random indikator. Andaikan GI adalah variabel random indikator, oleh karena itu nilainya hanya mungkin 2, 0, dan 1 untuk event bahwa orang yang GI memperoleh topinya sendiri. Oleh karena itu G mestilah sama dengan G1 ditambah dengan G2 dan seterusnya sampai dengan Gn.
Coba perhatikan bahwa G2 umpamanya ini memiliki nilai yang sama dengan either 0 atau 1. Dia memiliki nilai yang sama dengan 0 jika dia menerima topinya sendiri dan sama dengan 1 jika dia tidak menerima topinya sendiri. Dengan demikian, kalau kita perhatikan ini, G itu mengungkapkan banyaknya orang yang menerima topinya sendiri. Jadi kalau orang tersebut tidak menerima topinya sendiri, tidak kita hitung karena nilainya sama dengan 0. Jelas variabel-variabel random indikator ini tidak saling independen. Mereka saling independen karena kalau saya menerima topi saya sendiri, ya, itu berarti independen kepada yang lain. Kalau saya umpamanya tidak menerima topi saya sendiri, maka saya menerima topi orang lain. Maka terjadi kesaling tergantungan di situ. Namun ini tidak menjadi masalah kalau kita menggunakan ekspektasi. Karena GI adalah variabel random indikator, dari lemma sebelumnya kita memperoleh bahwa ekspektasi daripada GI sama dengan probabilitas daripada GI sama dengan 1 sama dengan 1 per N. Dengan menggunakan linearitas ekspektasi, ekspektasi daripada G sama dengan ekspektasi daripada G1 tambah dengan G2 tambah dengan Gn sama dengan ekspektasi daripada G1 tambah dengan ekspektasi daripada G2 dan seterusnya sampai dengan ekspektasi daripada Gn sama dengan 1 per N ditambah 1 per N dan seterusnya sampai dengan 1 per N, N kali. Oleh karena itu sama dengan 1. Jadi meskipun di awalnya sulit bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan ini namun karena kita menggunakan ekspektasi, linearitas daripada ekspektasi, kita dapat menyelesaikannya. Dengan demikian kita bisa memperoleh metode umumnya. Secara umum kita memiliki metode yang bagus untuk menghitung ekspektasi daripada jumlah event yang akan terjadi. Diberikan sembarang kumpulan dari N buah event A1, A2 dan seterusnya sampai dengan AN yang merupakan himpunan bagian daripada S, maka expected number, jadi ekspektasi jumlah event yang akan terjadi sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N probabilitas daripada AI. Dan kita tidak peduli sama sekali dengan independence dari event-event tersebut. Ekspektasi dari distribusi binomial. Andaikan kita memiliki sebuah koin yang bias dengan probabilitas memperoleh head P dan secara independen koin tersebut dilemparkan N kali. Berapakah expected number kita memperoleh head? Bagaimana caranya? Kita kembali melihat distribusi binomial dan mengungkapkan random variable binomial. Andaikan J adalah variabel random untuk jumlah head yang muncul dari N pelemparan tersebut, maka J memiliki distribusi binomial sebagai berikut. Probabilitas bahwa J sama dengan K sama dengan N pilih K dikalikan dengan P pangkat K dikalikan dengan 1 dikurangi P pangkat N dikurangi dengan K. Kita sudah melihat ini pada pertemuan kita sebelumnya ketika kita berbicara mengenai distribusi. Maka ekspektasinya mudah, yaitu nilai daripada variabel random tersebut dikalikan dengan probabilitasnya. Oleh karena itu, ekspektasi daripada J sama dengan jumlahan daripada K sama dengan 0 sampai dengan N, K dikalikan dengan probabilitas dari J sama dengan K. Jumlahan daripada K sama dengan 0 sampai dengan N, K dikalikan dengan N pilih K dikalikan dengan P pangkat K dikalikan dengan 1 dikurangi P pangkat N dikurangi dengan K. Ini adalah penurunan kita berdasarkan distribusi dari binomial. Nah, persamaan di atas ini sangat sulit untuk kita sederhanakan. Apakah ada cara yang lain untuk memperolehnya? Kita coba dengan menggunakan linearitas ekspektasi untuk variabel random indikator. Namun bagaimana cara kita mengungkapkan J sebagai jumlahan dari variabel random indikator? Ingat kembali, J adalah jumlah head yang muncul dari N pelemparan tersebut. Kita berbicara mengenai jumlah.
Maka kita andaikan JI adalah variabel random indikator untuk pelemparan yang KI. Dan pada pelemparan yang KI, jadi JI bisa bernilai 1 jika pelemparan yang KI menghasilkan head, dan bernilai 0 jika pelemparan yang KI menghasilkan tail. Dengan demikian, J sama dengan J1 ditambah dengan J2 ditambah dengan J3 dan seterusnya sampai dengan Jn. Ini adalah jumlah. Ini adalah jumlah pelemparan yang menghasilkan head. Karena kalau J2 umpamanya menghasilkan tail, maka nilainya akan sama dengan 0. Oleh karena itu, ekspektasi daripada J sama dengan jumlahan daripada I sama dengan 1 sampai dengan N. Probabilitas daripada JI. Ya, oleh karena itu, probabilitas daripada masing-masing JI adalah sama dengan P. Dengan demikian, ini sama dengan N dikalikan dengan P. Jadi semudah itu. Dengan demikian kita baru saja memperlihatkan bahwa rumus yang sangat kompleks yang diperlihatkan di sini sebetulnya sama dengan N dikalikan dengan P. Infinite sum. Linearitas ekspektasi juga berlaku untuk tidak terhingga banyaknya variabel random. Andaikan R0, R1 dan seterusnya adalah variabel-variabel random sedemikian sehingga jumlahan dari I sama dengan 0 sampai tak terhingga, ekspektasi dari nilai absolut RI konvergen, artinya lebih kecil dari tak terhingga, maka ekspektasi daripada jumlahan semua random variabel tersebut sama dengan jumlahan dari semua ekspektasi variabel random tersebut. Jadi tetap saja ekspektasi daripada jumlahan sama dengan jumlahan dari ekspektasi. Ekspektasi perkalian. Jika ekspektasi dari jumlahan sama dengan jumlahan dari ekspektasi, hal yang sama tidak selalu berlaku untuk perkalian. Ya, dan itu hanya berlaku untuk perkalian jika memenuhi syarat tertentu, yaitu independence. Untuk sembarang dua buah variabel random yang independen, jadi dengan demikian ingat, ada syarat tambahannya yaitu bahwa kedua buah variabel random tersebut mestilah independen, maka ekspektasi daripada perkalian sama dengan perkalian dari ekspektasi. Dan ini bisa kita perluas. Namun syaratnya menjadi lebih berat. Jika variabel-variabel random R1, R2 dan seterusnya sampai dengan RK mutually independent, maka ekspektasi dari perkalian mereka sama dengan perkalian dari masing-masing ekspektasi. Ekspektasi dari pembagian. Jika S dan T adalah variabel-variabel random, maka berdasarkan linearitas daripada ekspektasi, kita tahu ekspektasi daripada S tambah T sama dengan ekspektasi daripada S ditambah dengan ekspektasi daripada T. Dengan demikian juga jika S dan T adalah independen, kita bisa melihat bahwa ekspektasi dari S dikalikan dengan T sama dengan ekspektasi daripada S dikalikan dengan ekspektasi daripada T. Bagaimana dengan pembagian? Apakah ekspektasi daripada S dibagi dengan T sama dengan ekspektasi daripada S dibagi dengan ekspektasi daripada T? Jawabannya adalah tidak. Pada umumnya tidak. Ya. Yang paling penting untuk kita ingat adalah bahwa ekspektasi dari 1 dibagi dengan T umumnya tidak sama dengan 1 dibagi ekspektasi dari T. Kita akan melihat contoh berikutnya nanti di pertemuan kita di kuliah, bahwa meskipun fakta ini mudah untuk diingat, namun sering sekali disalahgunakan. Ini adalah akhir dari topik kelima di perkuliahan probabilitas dan proses stokastika. Terima kasih.